Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radi Engga Putra dari program studi pendidikan ekonomi semester 3 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, di sini teman-teman sudah tahu apa belum apa itu model pembelajaran kontekstual? Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau biasa kita singkat dengan CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antar pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Nah, menurut Elaine B. Johnson dalam riwayat 2008, CTL juga merupakan sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dengan menghubungkannya muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, berikut ada 8 karakteristik dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu making meaningful connection atau membuat hubungan penuh makna. Di dalam model pembelajaran kontekstual, siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang aktif dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar. Nah, karakteristik yang kedua yaitu doing significant work atau melakukan pekerjaan penting. Nah, di dalam model pembelajaran kontekstual, siswa membuat hubungan-hubungan antar sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan sehari mereka sebagai anggota masyarakat. Ketiga itu adalah self-regulated learning atau belajar mengatur sendiri. Di dalam model pembelajaran kontekstual, siswa mengatur pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produk hasil yang sifatnya nyata. Dan yang keempat ada collaborating atau kerjasama. Nah, di sini guru dapat membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana cara saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya yang kelima ada critical and creative thinking atau berpikir kritis dan kreatif. Di dalam model pelajaran kontekstual, siswa dapat menggunakan tingkat berpikir secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, dapat membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan bukti-bukti dan logika. Yang keenam ada nurturing the individual atau memelihara individu. Nah, siswa dapat memberi perhatian, harapan-harapan yang memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Selanjutnya karakteristik yang ketujuh yaitu reaching high standard atau mencapai standar, serta karakteristik yang ke-8 yaitu using authentic assessment atau penggunaan penilaian sebenarnya. Nah, siswa dapat mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu memotivasi peserta didik untuk memahami subjek yang mereka pelajari dengan menghubungkannya ke dalam situasi kehidupan nyata, sehingga mereka pun mempunyai pengetahuan atau keterampilan dalam merefleksi apa yang telah didapatkannya untuk diaplikasikan ke permasalahan-permasalahan lainnya. Dan yang kedua itu menjelaskan kepada peserta didik bahwa belajar bukan hanya menghafal materi, tetapi juga harus dipahami. Dan yang ketiga itu mengembangkan minat dan menambah pengalaman belajar para peserta didik. Dan yang keempat itu melatih peserta didik untuk berpikir secara tingkat tinggi atau high order thinking skills, dan memanipulasi pengetahuannya untuk menemukan dan menciptakan hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, di dalam sebuah model tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kontekstual. Kelebihan yang pertama itu ialah suasana belajar akan lebih menyenangkan. Nah, model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, dalam model ini, siswa diajak untuk belajar secara lebih aktif dan bermakna, sehingga siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal materi, tetapi juga untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang kedua yaitu siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Nah, di dalam model pembelajaran kontekstual, materi yang dipelajari dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membuat siswa lebih menyadari pentingnya lingkungan dalam kehidupan mereka. Misalnya ekosistem sungai. Akan menyadari bahwa sungai merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga yaitu adalah
siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Nah, dan yang terakhir, siswa lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di balik sebuah kelebihan tentunya ada kelemahan. Berikut ada kelemahan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu adalah guru harus lebih menguasai prosedur ilmiah. Yang kedua itu waktu yang digunakan kurang efisien sebab membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaitkan tema dengan materi. Dan yang ketiga itu adalah seringkali guru mendapat kesulitan dalam menciptakan kelas yang kondusif, terutama saat pembelajaran dilakukan di luar kelas. Siswa akan lebih sulit diatur. Dan yang terakhir itu adalah membutuhkan pengawasan ekstra karena pada umumnya siswa memiliki keingintahuan yang sangat besar. Nah, berikut ada strategi model pembelajaran CTL. Yang pertama itu relating. Nah, belajar dinyatakan sebagai konteks dengan pengalaman nyata yang diskenariokan guru dalam membimbing peserta didik agar pelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang kedua itu ada experiencing. Nah, belajar adalah kegiatan aktif yang dilakukan peserta didik untuk mengeksplorasi apa yang telah didiskusikan, untuk menemukan atau menciptakan hal-hal baru atau mengembangkan hal-hal yang ada dari apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga itu ada applying. Nah, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuannya dalam berbagai konteks dan pemanfaatannya pada dunia nyata. Dan yang keempat itu ada kooperatif. Belajar merupakan proses kerjasama dengan menerapkan kegiatan kelompok, diskusi atau komunikasi antar peserta didik ataupun antar kelompok. Dan yang terakhir itu ada transferring, atau belajar menekankan pada timbulnya kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan atau menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dalam situasi dunia nyata. Teman-teman, berikut adalah sintaks-sintaks dari model pembelajaran CTL. Di sini ada 7 sintaks. Yang pertama itu yakni kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna secara sendirinya serta mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru mereka. Kemudian, laksanakan sejauh mungkin inquiry untuk semua tema atau topik. Dan yang ketiga yaitu kembangkan sifat rasa ingin tahu mereka dengan bertanya. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah ciptakan masyarakat kelompok atau kelompok dalam belajar. Dan yang kelima yaitu adalah hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Dan yang keenam itu adalah lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan langkah yang terakhir yaitu lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, berikut adalah manfaat dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu aktif. CTL adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mencari tahu pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri, sehingga siswa dapat melakukan proses belajar secara aktif dan bermakna. Dan yang kedua itu adalah bermakna. Model pembelajaran CTL mengajak para siswa untuk menggunakan materi bahan pelajar sebagai pengetahuan dalam konteks dunia nyata agar proses belajar menjadi lebih bermakna. Dan yang ketiga itu adalah motivasi. Model pembelajaran CTL juga secara efektif mendorong motivasi belajar dan prestasi siswa. Dan yang keempat itu adalah berpikir kritis. Model pembelajaran CTL dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, teman-teman, mungkin inilah yang bisa saya jelaskan dari materi model pembelajaran CTL ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.